Selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja biostatik saya. Sebelumnya nama saya Yandri Berliano dari kelas Aquar 5A, NIM-nya AKF 1911. Jadi di UAS Biostatik kali ini saya mendapat soal nomor 4 dengan pertanyaan ingin diketahui bagaimana pengaruh, ada tidaknya pengaruh persentase grafik dan persamaan linear antara umur terhadap tekanan darah sistolik. Diperoleh data sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri untuk data-datanya. Jadi jenis pengukuran yang saya gunakan dalam data ini adalah skala dan metode analisisnya regresi linear. Dan variabelnya di sini variabel bebasnya umur, sedangkan untuk variabel triggernya ini tekanan darah sistolik. Ya, kita langsung saja ke SPSS-nya. Baik, di sini saya sudah menuliskan umur sama tekanan darah. Nah, untuk desimalnya saya nolkan karena memang tidak ada angka desimal di data-datanya. Dan untuk values missing, column line sama measurnya tetap tidak perlu diubah. Kita langsung ke data view. Nah, di data view ini kita ambil data dari Excel karena saya sudah mengisi data di Excel tadi. Nah, kita tinggal Oke. Langsung kita salin saja ke SPSS. Oke, kita salin yang berikutnya. Baik, kita langsung saja ke SPSS-nya. Ya, masih loading di sini. Sorry, masih loading. Baik, datanya sudah muncul. Sekarang kita lanjutkan ke analisnya. Baik, pertama-tama yang kita lakukan itu menguji normalitasnya supaya kita bisa mengetahui bahwa datanya ini sudah terdistribusi dengan normal apa belum. Jadi kita langsung saja ke analyze, descriptive statistics, lalu ke explore. Jadi, kita langsung saja ini dipindahkan ke dependent semua. Nah, untuk itunya kita ke plots, kita pindah ke dependence together, sama untuk normality plus with testnya kita centang. Oke, langsung continue. Setelah itu kita oke. Baik, untuk datanya masih loading, jadi kita perlu waktu beberapa saat. Oke. Masih loading ya datanya. Oke, di sini kita hanya melihat test of normality-nya. Baik, kita lihat di sini test of normality-nya. Kita lihat dari ketentuannya bahwasanya untuk data dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai sigma itu di atas angka 0,05. Sedangkan yang kita tahu di sini umur di bawah angka 0,05 yaitu dengan angka 0,039. Jadi kita perlu melakukan transformasi data supaya nanti hasilnya akurat. Kita langsung ke analyze lagi. Terus kita di non parametric test, kita ke one sample case. Oke, untuk data-datanya kita masukkan ke sini semua. Baik, kita sudah centang tes distribution normal, langsung klik OK.
Kita tunggu beberapa saat. Memang agak loading ya di sini. Baik. Nah, ini sudah keluar SIG-nya dengan umur memiliki SIG 0,647 dan tekanan darah sistolik 0,649. Jadi datanya sudah terdistribusi secara normal. Berarti kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan analyze. Lalu kita, karena metode analisis kita menggunakan regresi linear, berarti kita tinggal pilih ini, regression, terus klik linear. Nah, di sini ada dua kolom, dependent sama independent. Dependent ini variabel terikat, sedangkan untuk di independennya itu variabel bebas. Jadi umur ini dimasukkan di independen atau variabel bebas, dan untuk variabel untuk dependennya kita masukkan tekanan darah sistolik. Oke, langsung saja klik oke. Baik, kita tunggu beberapa saat. Baik, sudah muncul semua dari variables enter atau remove, terus model summary, ANOVA, coefficients. Jadi kita tinggal menganalisa lagi nya di Word. Oke, kita kembali ke Word. Kita kembali ke Google Word. Baik. Di sini saya sudah membuat hipotesis. Nah, H0-nya itu sebenarnya tidak terdapat pengaruh antara umur terhadap tekanan darah sistolik. Dan untuk H1-nya terdapat pengaruh antara umur terhadap tekanan sistolik. Langsung saja kita ke pengambilan keputusan. Ini sudah ada ketentuan dari sananya. Jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai SIG kurang dari 0,5 maka H1 diterima. Dan hasil SIG dari data kita tadi yaitu 0,09 dan 0,02. Untuk lebih jelasnya kita copy itunya saja ya. Kita copy datanya itu, data outputnya itu ke ini, ke Google Word, ke Word supaya gampang dianalisa. Baik, ini agak loading juga. Jadi kita butuh beberapa saat. Oke, kita langsung ke Word. Nah, baik, untuk datanya sudah ada di sini. Hasil SIG tadi yaitu 0,09 dan 0,02. Jadi kita bisa simpulkan sendiri bahwa nilai SIG-nya itu di bawah 0,05. Tunggu, ada keliruan tadi di sini 0,09 ya sebenarnya, 0,09 sama 0,02. Nah, di sini kan kita sudah lihat bahwa nilai SIG dari data kita tadi di bawah 0,05, maka H1 yang diterima di sini. Jadi H1 yang diterima. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh antara umur dan tekanan darah sistolik. Oke, ini untuk nomor satunya ya sebenarnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apakah terdapat pengaruh, jadi untuk jawabannya ini 1. Terus
pertanyaan yang kedua tadi dia tanya tentang persentase atau kira-kira pengaruhnya itu seberapa besar pengaruhnya, berapa besar persentase pengaruhnya. Jadi di sini juga sudah ada datanya, kita tinggal copy di SPSS di data outputnya. Nah, kita copy yang model summary ini, kita langsung copy saja karena nanti kita lihat di situ untuk itunya. Oke. Baik, kita copy. Tunggu, kita copy di bagian bawah saja. Nah, kita lihat untuk summary ini, yang kita lihat itu R square-nya ini. Jadi diperoleh ini kan R square-nya ini yang kita ambil, yaitu yang ini. Jadi kita tinggal membuat analisnya. Diperoleh nilai R2 sama dengan 0,721 atau jika dipresentasikan menjadi 72,1% ya. 72,1%, maka berarti umur memiliki pengaruh sebesar 72,1%, sedangkan untuk sisanya ialah faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sisanya ialah faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Oke. Dan untuk yang ketiganya, tadi pertanyaan ketiga tentang grafik dan persamaan linear ya. Grafik dan persamaan linear. Jadi di sini kita menggunakan Excel ya. Tadi datanya sudah saya copy di Excel, kita tinggal membuatnya. Oke, datanya sudah ada. Oke, kita langsung saja kita tandai semua, langsung ke insert. Agak loading. Langsung ke insert, terus kita pilih grafik yang ini, scatter with smooth lines. Oke, datanya sudah ada, tapi di sini belum ada itunya, belum ada persamaan linearnya. Jadi untuk kita cari persamaan linear serta garis grafik yang lebih jelasnya, kita ke sini quick layout, terus kita pilih layout yang nomor 9. Oke, langsung otomatis muncul, jadi kita tinggal copy. Oke, kita di sini copy. Baik, kita langsung saja ke Word-nya tadi. Oke, grafik dan linear. Loading ya. Masih loading. Nah, di sini sama linearnya Y sama dengan 2,886 X plus 76,85. Angka R2-nya 0,712, tekanan darah sistolik. Jadi untuk jawaban pertanyaannya di sini sudah ada ya. Berarti kita tinggal mengambil kesimpulan. Kita tinggal membuat kesimpulannya.
Yang ke E, kesimpulan kesimpulan umur sangat berpengaruh terhadap tekanan sistolik. Saya ambil kesimpulan yang sangat-sangat ringkas saja supaya gampang dipahami, dan ini untuk ininya tadi yang ke bagian D ya. Ini bagian B. Ini bagian B tadi output, data outputnya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.